Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat jamaah semua yang dirahmati Allah azza wajalla. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas taufiknya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan dan mengikuti kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitungnya ke dalam amal soleh yang diterimanya dan kemudian menjadi pemberat al-mizan kita semua nanti pada hari akhirat. Baik, sekarang kita akan memasuki bab baru dari kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari di bab yang ke-46. Taib. Jadi bab yang ke-46 di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menyebutkan judul bab yang cukup panjang di situ, dan insyaallah kita akan bacakan judul babnya. Dan seperti biasa di situ di kitab atau buku terjemahnya ini adalah ringkasan saja. Dan itu kita lihat apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sekali lagi dalam bab yang ke-46 dalam kitab At-Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Taib, kata beliau rahimahullahu taala di situ, babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam surah Al-Maidah ayat 67, wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, wa illam taf'al fama ballaghta risalata, jika kamu tidak lakukan maka kamu belum menyampaikan risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sini itu yang disebut dalam kitab terjemahnya. Sebelum kita lanjutkan satu persatu bacaan dari bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari potongan ayat yang dijadikan sebagai judul bab yang tadi kita bacakan, itu diketahui maksud atau tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah menetapkan bahwa perbuatan makhluk itu disandarkan kepadanya. Dan pernah kita sebutkan bahwa bab ini dan juga bab sebelumnya itu menekankan, atau Imam Al-Bukhari menekankan akidah Ahlussunnah Jamaah bahwa perbuatan hamba atau perbuatan makhluk itu disandarkan kepadanya. Nah, ini lagi-lagi menguatkan pendapat beliau bahwa Al-Quran itu dari segi yang membaca tentu bacaannya dia, yaitu disandarkan kepadanya, kepada pembaca. Namun yang dibacanya tentu adalah kalamullah azza wajal, dan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan ini tentu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya. Dan tentu risalah yang beliau telah sampaikan, beliau sampaikan dengan sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Sehingga kita baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini telah sempurna. Maka sebab itulah tidak ada celah sedikit pun untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Apalagi hal-hal baru tersebut berkaitan dengan amaliyah atau rutinitas atau tradisi yang dianggap berpahala secara besar-besaran. Ya tentu ini
termasuk ke dalam hal yang diada-adakan, dan kita ketahui hal tersebut termasuk yang mardud, termasuk yang tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang mengada-ngada mengamalkan suatu perbuatan yang bukan dari contoh dari Nabi SAW, ya tentu ini adalah tertolak. Sebab itulah kata Imam Malik rahimahullahu taala kaitannya dengan hal ini, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dan seterusnya daripada hal yang baru, maka itu seolah-olah dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat atau tidak menyampaikan risalah ini. Taib. Kemudian kita lanjut apa yang beliau sebutkan dari bab ini, karena kita masih di judul bab Al-Imam Al-Bukhari, dan tadi kita sebutkan di kitab terjemahnya atau buku terjemahnya itu adalah ringkasan saja. Taib. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala setelah menukilkan surah Al-Ma'idah ayat 67 tadi dan kita telah bacakan, lalu beliau rahimahullah ta'ala menukil ucapan daripada Al-Imam Az-Zuhri. Kata beliau, wa qala Az-Zuhri minallah ar-risalah wa ala rasulillah al-balagh wa alaina at-taslim. Qala Az-Zuhri, ini Az-Zuhri ini seorang tabi'in Muhammad bin Muslim ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in tadi kita sebutkan. Nah, ucapannya ini sangat terkenal sekali. Ucapannya ini sangat masyhur sekali dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di sini di dalam babnya. Nah, jadi apa kata beliau? Az-Zuhri minallah ar-risalah. Dari Allah itu risalah. Dari Allah ar-risalah. Jadi bahasa kita risalah itu berasal dari Allah. Risalah yaitu wahyu. Syariat. Wahyu dalam hal ini syariat itu dari Allah, itu bersumber dari Allah. Wa ala rasulillah al-balagh, dan tugas Rasulullah adalah al-balagh, menyampaikan risalah tersebut, syariat tersebut, wahyu tersebut. Kemudian wa alaina at-taslim, bagi kita kewajiban kita adalah at-taslim, menerima, tunduk, patuh, taat, itu namanya at-taslim. Nah, ini yang sangat masyhur sekali sebagai kaidah dalam beragama, kaidah dalam kita meniti agama Islam, yaitu sekali lagi ar-risalah, wahyu, syariat itu minallah, dari Allah. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah wa ala rasul al-balagh, dan Rasulullah SAW berkewajiban untuk menyampaikan. Kemudian kita, tugas kita, tanggung jawab kita adalah untuk menerima, taat, tunduk, patuh, dan tentunya menjalankan risalah yang disampaikan tersebut. Jadi kalau risalah tersebut atau wahyu tersebut bukan dari Allah, ya tidak termasuk untuk kewajiban kita mentaatinya. Kalau dari Allah kononnya tapi tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu pun tidak termasuk. Jadi ini adalah syarat utamanya, rukunnya daripada risalah yang kita tunduk patuh kepadanya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian bagi kita selanjutnya untuk menjalankannya. Lagi-lagi kita tekankan, dari ucapan ini sudah kita cium-cium bau ketegasan dari ulama salaf terdahulu bahwa tidak ada celah lagi untuk melakukan hal-hal yang baru. Karena sesungguhnya hal-hal yang telah dicontohkan atau amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini sangat-sangat banyak sekali yang belum kita lakukan, yang belum kita amalkan, yang belum kita istiqomah di atasnya. Lalu kemudian datang amaliyah-amaliyah musiman-musiman atau waktu-waktu tertentu yang itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ya tentu ini sangat-sangat nyata akan sesuaiannya dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebab itulah sekali lagi ini adalah pegangan daripada kita semua, daripada ulama salaf ini, yaitu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, minallah ar-risalah wa ala rasulillah al-balagh wa alaina at-taslim. Dah selesai. Ringkas, padat, simple, namun lurus, benar. Itu dia. Adapun banyak, kemudian juga tak jelas, kemudian apalagi tarekat-tarekat dan seterusnya, itu entah sumbernya dari mana. Kita pun
tidak jelas, walaupun menurut mereka jelas. Tapi yang jelas yang kita tuntut atau kita titi dan kita jalani adalah ini, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang kita jalankan. Dan ini dari semua sisi, akidahnya, tauhidnya, muamalahnya, akhlaknya, dan itu terkumpul dalam bahasa kita manhaj. Itu terkumpul dalam manhaj. Maka kita sering menyebutkan manhaj salaf, yaitu manhaj salaf, yaitu manhaj dalam hal ini cara, metode di dalam beragama. Jadi metode kita bagaimana? Ya ini, minallah ar-risalah wa ala rasulillah al-balagh wa alaina taslim. Yaitu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, itulah kita punya manhaj. Yang tadi kita sebutkan sangat-sangat simple sekali, dan itu adalah yang paling aslam, yang paling selamat. Karena mereka, para salaf, itu yang paling a'lam, yang paling mengetahui tentang seluk-beluk daripada syariat ini, karena mereka sangat-sangat dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi itu nukilan beliau dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, Imam Al-Bukhari. Lalu kemudian beliau mengatakan waqala. Ini waqala, dan dia mengatakan waqala, yaitu ucapan Az-Zuhri, waqala liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Ini Al-Imam waqala, dan dia mengatakan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Surah Al-Jin ayat 28. Beliau menukilkan surah Jin ayat 28. Liya'lam, untuk diketahui, an qad ablaghu, dan mereka telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah, wahyu-wahyu, risalah dari Rabb mereka. Ini tentang rasul-rasul sebelumnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga telah menyampaikan risalah. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, uballighukum risalati rabbi. Uballighukum risalati rabbi. Ini surah Al-A'raf ayat 62. Uballighukum, aku sampaikan kepada kalian, risalati rabbi, risalah rabbi, risalah Rabbku. Terus kemudian waqala Ka'ab ibnu Malik hina takhallafa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ka'ab bin Malik mengatakan atau mengucapkan ketika dia takhalluf, ketika beliau tidak ikut berperang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya ini masyhur sekali. Ka'ab bin Malik ini adalah salah satu di antara 3 orang sahabat Nabi SAW yang non-munafikin, yang tidak munafik. Karena kalau orang yang munafik itu sudah pasti mereka tidak ikut Nabi SAW perang Tabuk. Nah, di antara non-munafik, ini 3 sahabat yang tidak ikut. Yang salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik mengatakan ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, hina takhallafa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi beliau mengucapkan, yaitu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika beliau tidak ikut perang, lalu kemudian mereka-mereka yang tidak ikut perang itu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam alasannya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Wa qala Ka'ab bin Malik 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik mengatakan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika orang-orang dan termasuk dia tidak ikut perang Tabuk. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat amal-amal kalian. Juga Rasulullah SAW juga nanti akhirnya akan mengetahui juga. Ya tentu ini nukilan-nukilan beliau juga nukilkan dalam bab-bab yang lain, tapi dalam konteks lain. Ini konteksnya, beliau kan konteksnya adalah ingin menegaskan bahwa perbuatan hamba, amalan-amalan hamba itu disandarkan kepada hamba tersebut.
Nah, itu maksudnya. Jadi contoh di sini orang-orang yang apa itu banyak alasan-alasan tadi tidak ikut perang Tabuk, itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Ya'malu fasayarallahu amalakum." Lakukan apa saja, wa sayarallahu amalakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan itu amal-amal kalian, dan juga Rasulullah SAW akan mengetahui beserta kaum mukminin. Nah, ini tentu poinnya adalah dalam konteks kita sekarang itu menegaskan bahwa amalannya disandarkan kepada apa itu yang membuatnya. Ya, namun dalam apa itu konteks lain juga ini kan faedahnya banyak tentunya, ya terutama orang-orang yang apa itu banyak alasan, tentu mereka diketahui amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau kita meluas lagi di perang Tabuk dan seterusnya, itu dalam babnya masing-masing. Taib itu riwayat Ka'ab bin Malik. Kemudian selanjutnya waqalat Aisyah mengatakan, "Idza a'jabaka husnu amali imri'in faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa la yastakhiffannaka ahadun." Aisyah mengatakan, jika kalian terpesona ya oleh baiknya amalan seseorang, kagum, takjub, terpesona ya oleh kebaikan amal seseorang, ya mungkin kebaikan apa saja yang kita luar biasa gitu kalau kita melihat. Kata Aisyah, "Idza ajabaka husnu amali imri'in faqul," maka katakan, kata beliau, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Maka katakan, i'malu, ya lakukan saja, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal-amal kalian. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ya tidak semestinya ini kita ucapkan ya, tapi ini pertanda ya pertama kali adalah nasihat untuk kita agar kita tidak riya, tidak ujub, bahwa seluruh amalan-amalan kita ini tentu pasti dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini tentu lebih kepada orang-orang yang menyelisihi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya terutama kaum Khawarij. Ya, dan kita ketahui kaum Khawarij ini kan kata Nabi SAW itu apabila kalian, kata Nabi SAW, melihat amalannya, itu amalan kalian seolah-olah tidak ada apa-apanya, karena luar biasa amalnya, sholatnya, kemudian baca Qur'annya, luar biasa semangatnya. Namun apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, itu tidak sampai kepada hatinya. Al-Quran yang dia baca itu sampai kerongkongannya saja, tidak sampai kepada hatinya. Dan kalau orang tidak tahu, ya tentu akan terpesona oleh amalan-amalan kaum tersebut. Dan betapa banyak sekarang kita melihat orang-orang yang luar biasa semangatnya, namun rupanya akidahnya salah, kemudian amaliyahnya juga tidak ada dasarnya dan seterusnya. Ya wajar kalau kita sebut ayat seperti ini, "Ya'malu fasayarallahu amalakum." Ya lakukan sajalah apa yang kalian mau lakukan, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihatnya dan tentu akan mengetahuinya. Nah, ini itu ujung-ujungnya tentu kalau kita tidak mampu lagi untuk menasehatinya. Apalagi masalah jangankan mau menasehati mereka, kita pula dinasehati. Lalu kemudian difitnah lagi dan seterusnya. Ya udah, sangat wajar sekali kita sebut mengatakan i'malu fasayarallahu amalakum. Taib, wa qala Ma'mar. Nah, ini Imam Bukhari melanjutkan lagi nukilan-nukilannya. Wa qala Ma'mar, katanya beliau, tilkal kitab. Dzalikal kitab. Nah, ini beliau nukilkan tentu dzalikal kitab la raiba fi surah Al-Baqarah itu awal-awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini beliau menyampaikan, wa qala Ma'mar bin Rashid Al-Azdi itu mengatakan dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Maksudnya hadzal Qur'an, ini adalah Al-Qur'an.
ini adalah Al-Quran. Nah, ini tentu sebagian tafsirnya ya. Ini adalah sebagian tafsir daripada dzalikal kitab, yaitu ini adalah Al-Quran. Namun tentu kenapa dipakai dzalika oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan hadza sebagaimana kata Ma'mar tadi, itu tujuannya adalah kata tunjuk jauh itu menunjukkan pengagungan. Kata tunjuk jauh menunjukkan pengagungan. Jadi dengan ucapan dzalikal kitab, padahal kitab itu kan yang kita baca ini sudah di depan kita. Nah, namun isyarat jauh menunjukkan itu pengagungan. Dan juga ada yang menyebutkan mengisyaratkan Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz, sehingga dia jauh, memang benar. Sebab itulah kalau dari sisi sini maka diketahui dzalikal kitab, penunjukan jauh untuk mengagungkan. Dan ucapan dzalikal kitab ini menandakan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, penunjukan bahwasanya kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Kemudian hudan lil muttaqin. Nah, dari hadzal Qur'an kemudian hudan lil muttaqin. Ini kita baca apa adanya saja, dan itu dinukilkan oleh Al-Bukhari di sini. Hudan lil muttaqin. Tafsirnya kata Ma'mar adalah bayanun wa dilalatun. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin, maknanya adalah bayan, keterangan, penjelasan. Wa dilalatun, yaitu petunjuk, Maknanya Al-Quran itu sebagai hudan. Itu apa makna hudan? Hudan di situ disebut dalam tafsir Ma'mar bayan, keterangan, penjelasan. Wa dilalatun, yaitu petunjuk. Al-Quran itu sebagai keterangan, petunjuk bagi siapa? Bagi lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Maknanya kalau orang yang tidak bertakwa, ya tidak sampai. Fungsi Al-Quran itu tidak akan sampai kepadanya. Tadi fungsi Al-Quran adalah bayanun, keterangan, penjelasan. Lalu kemudian dilalatun, yaitu menunjuki jalan yang lurus tentunya bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, ya tidak nyambung dia. Walaupun fasih bacaannya, contohnya, kemudian dan juga yang lainnya, apalagi non-muslim, tentu tidak akan sampai kepada faidah daripada Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran itu lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Ya, bagaimana? Takwa yang dimaksud di sini tentu yang betul-betul menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu atas dasar hidayah dan juga taufiknya Rabbul Alamin. Kemudian kata beliau bayanun wa dilalatun ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10, dzalikum hukmullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikum hukmullah. Itu adalah hukum Allah. Hukum Allah. Ya, sama juga dengan maksud dzalikal kitab hudan lil muttaqin, yaitu semua adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadza hukmullah. Ini adalah hukum Allah. Kemudian la raiba, itu alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Nah, ini ditafsirkan la raiba la syakka. Tilka ayatu, yakni hadhihi a'lamul Qur'an wa mithluhu. Nah, ini adalah tanda-tanda Al-Quran wa mithluhu, dan yang semisal dengannya. Kemudian katanya juga hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim, dalam surah Yunus ayat 22. Yakni bikum, itu kalian. Wa qala Anas, dia meriwayatkan ucapan Anas bin Malik, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengutus khalahu haraman ila qaumihi wa qala atu'minuni uballighu risalata Rasulillah faja'ala yuhaddithuhum. Anas bin Malik mengatakan ba'athan Nabi SAW, Nabi SAW mengutus khalahu haraman, yaitu mengutus pamannya, yaitu paman Rasulullah SAW dari sebelah sebelah ibunya, itu disebut khal. Ba'athan Nabi SAW khalahu haraman ila qaumihi, kepada kaumnya, wa qala, dan dia mengatakan atu'minuni, apakah kalian percaya kepadaku?
uballighu risalata Rasulillah. Aku akan menyampaikan risalah risalah Rasulullah SAW. Risalah Rasulullah SAW. Faja'ala yuhaddithuhum, lalu dia selanjutnya menyampaikan apa risalah, yaitu ajaran-ajaran Nabi SAW. Nah, ini dalam ucapan yang terakhir ini dah nyata bahwa amalan hamba itu disandarkan kepada disandarkan kepada pelakunya. Contoh di sini, waqala atu'minuni, percayakah kalian aku akan sampaikan risalah Rasulillah, ajaran risalah, maksudnya di sini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yuhaddithuhum. Di sini disebut risalah Rasulillah, risalahnya Rasulullah, yaitu ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat ini kan sahabat ini mendapatkan risalah, mendapatkan syariat kan dari Nabi SAW. Karena itu dia pun sandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah jelas apa yang maksud beliau rahimahullahu taala, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, itu kalam yang disandarkan kepadanya Rabbul Alamin. Adapun bacaan kita terhadap Al-Quran, ya tentu disandarkan kepada kita, bacaan kita. Sekali lagi, bacaan kita disandarkan kepada kita. Adapun apa yang kita baca, ya tentu disandarkan kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita melihat di situ sekarang hadis pertama dalam bab ini. Qala haddatsana Al-Fadl ibn Ya'qub qala haddatsana Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi qala haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman qala haddatsana Sa'id ibn Ubaidillah Al-Thaqafi qala haddatsana Bakr ibn Abdullah Al-Muzani wa Ziyad ibn Jubair ibn Hayya an Jubair bin Hayya qala Al-Mughirah akhbarana nabiyuna an risalati rabbina annahu man qutila minna sara ilal jannah. Ini hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Taib. Jadi apa kata Mughirah di sini? Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kami dari risalah Rabb kami bahwa siapa saja dari kami yang terbunuh maka ia akan menuju surga. Nah, poinnya adalah itu disandarkan risalah Rabb kami. Nah, itu kepada kami, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami dari risalah Rabb kami, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat saja mudah untuk memahami, disandarkan kepada siapa, gitu kan? Intinya perbuatannya itu disandarkan kepada pelakunya. Bahwa siapa saja dari kami yang terbunuh, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW, itu maka ia menuju surga, Ya tentu bab menuju surga ini tidak serta-merta tentunya dipastikan bahwasanya dia masuk surga apa tidak. Dan ini juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sendiri menyebutkan babun la yuqal fulan syahid. Dalam bab-babnya yang lain beliau menyebutkan bab la yuqal fulan syahid, tidak disebut bahwa fulan itu mati syahid. Maknanya tidak boleh dipastikan seorang itu memastikan fulan itu masuk surga. Nah, adapun yang apa yang beliau sebutkan Al-Mughirah ini kan tentu bersifat umum. Adapun yang khusus-khusus, maka itu perlu ada dalilnya. Dan ini pernah kita lalui tentu bahasanya, itu tidak boleh seseorang memastikan ada seseorang yang masuk surga atau bisa dipastikan masuk surga. Kecuali tadi kita sebutkan ada dalilnya. Dan ini masyhur sekali di kalangan sahabat, ada di antara mereka yang sudah jelas itu masuk surga, nama-namanya. Yang 10 dah masuk surga, dah dijamin masuk surga. Kemudian orang yang mengikuti perang Badar pun masuk surga.
dan seterusnya daripada sahabat-sahabat sebagian yang disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya dalam 10 orang yang dipastikan masuk surga. Ya, pastinya ummahatul mukminin itu sudah dipastikan masuk surga, dan juga yang lainnya dari para sahabat-sahabat Nabi SAW seperti Bilal dan seterusnya. Jadi poinnya adalah itu harus disertai dengan dalil apabila kita menyebutkan satu persatu orangnya. Lalu kemudian hadis yang kedua kita baca di situ, qala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Ismail an Asy-Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'an wa qala Muhammadun haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Syu'bah an Ismail ibn Abi Khalid an Asy-Sya'bi عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه إن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, Aisyah, siapa saja yang menceritakan, siapa saja yang mengatakan kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu, maksudnya tidak ada yang beliau tidak sampaikan daripada risalah Allah Subhanahu wa taala, daripada wahyu. Kemudian beliau sebutkan riwayat, sedang Muhammad berkata, sampai akhirnya Aisyah berkata, siapa saja, dalam riwayat lain ini, siapa saja yang menceritakan kepadamu, yang mengatakan kepadamu bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu dari wahyu, maka janganlah kamu mempercayainya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang tadi kita bacakan, wahai Rasul, sampaikan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, jika kamu tidak mengerjakan, lantas tidak kau sampaikan risalah. Jadi jika kamu tidak sampaikan, fama ballaghta risalah, itu maknanya kamu tidak sampaikan. Ini juga pernyataan yang tegas daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang penegasan atau ucapan-ucapan para ulama salaf yang tadi dah kita sebutkan, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, maka dia ibarat telah menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap risalah ini, bahwa ada yang tidak disampaikan. Aisyah menyatakan itu jangan dipercayai. Ini sudah pasti, ya, sudah pasti. Dan di antara sifat-sifat Rasulullah SAW yang kita ketahui itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu juga memang adalah sifat-sifat Rasulullah SAW. Siddiq yaitu orangnya jujur, amanah, fatonah yaitu pandai. Itu siddiq, amanah, tabligh yaitu menyampaikannya. Tentu banyak lagi sifat-sifat yang ada selain sifat-sifat tersebut. Jadi ayat ini sebagai dalil daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan benar-benar risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melihat dari sisi lain bahwasanya perbuatan hamba itu disandarkan kepada pelakunya. Ya, contoh di sini Rasulullah SAW itu melakukan atau menyampaikan risalah tersebut, wahyu tersebut, maka penyampaiannya terhadap wahyu itu disandarkan kepada perbuatan beliau rahimahullahu atau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir daripada bab ini adalah qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Jarir 'an al-A'mash 'an Abi Wa'il 'an Amr ibn Shurahbil qala Abdullah قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab. Al-ayah. Ini sebenarnya hadis ini sudah berlalu pada bab-bab sebelumnya. Namun tidak masalah kita baca lagi sebagaimana yang diriwayatkan di sini. Taib ini adalah hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan seorang laki-laki berkata, yaitu bertanya di sini tentunya bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Ini pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya dosa itu tidak semuanya sama. Dan ini pernah kita sebutkan, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi dengan pertanyaan sahabat ini, wahai Rasulullah, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Dosa besar pun tidak sama tingkatannya. Ada yang terbesar, ada yang besar, dan seterusnya daripada dosa-dosa yang ada. Namun bagi kita seorang muslim yang betul-betul ingin keselamatan di dunia dan juga di akhirat, tentu kita tidak melihat kecil atau besarnya atau tingkatan dosa tersebut. Namun yang kita lihat adalah besarnya yang memerintahkan kita untuk menjauhinya. Besarnya kedudukan atau keagungan zat yang memerintahkan kita untuk menjauhinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melihat besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilarangnya, mau besar mau kecil, itu semua besar jadinya. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah zat yang maha besar. Begitu halnya juga, dan ini kias aula tentunya, Allah Subhanahu wa taala lebih aula, lebih utama daripada itu, jauh lebih tinggi. Kita juga misal umpama mudir kita melarang sesuatu, ya tentu kita tidak akan berpikir lama sekali apakah larangannya ini levelnya 1, 2, 3, 4, itu tidak pernah kita berpikir. Ya, apalagi misal ya, kalau yang melarangnya adalah emir, kalau yang melarangnya adalah perdana menteri atau seterusnya daripada raja, ya tentu mustahil orang itu akan berpikir gitu, ini larangannya itu levelnya apa? Stage 1, 2, 3, 4 atau apa gitu, mustahil. Jadi kayak itulah pandangan seorang muslim terhadap dosa. Jadi dia tidak pandang apakah kecil, apakah besar, namun yang dia pandang adalah siapa yang melarangnya. Begitu juga dengan perintah, dia tidak pandang tentunya apakah perintahnya itu levelnya mubah, levelnya mandub, levelnya sunnah, levelnya wajib, itu dia tidak pandang. Namun yang dia pandang adalah yang memerintahkannya, Ini siapa yang memerintahkannya ini? Dan tadi kita juga menimbang sebagaimana timbangan yang tadi. Mustahil ada orang yang diperintah oleh seorang raja, lalu kemudian dia menimbang apakah perintahnya ini jenisnya perintah wajib atau jenisnya perintah sunnah atau bahkan mubah. Mustahil tentunya dia akan berpikir demikian di hadapan perintah orang yang sangat tinggi di hadapan dirinya. Nah begitu juga sekali lagi seorang muslim terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pandang perintah itu besar kecilnya, tidak pandang perintah itu wajib atau sunnahnya dan seterusnya. Namun sekali lagi yang dipandang adalah siapa yang memerintahkan, siapa yang melarang. Namun pertanyaan daripada sahabat ini ya tentu bukan menunjukkan dia meremehkan begitu dosa dan seterusnya. Namun ini sebagai pengetahuan tentunya, sebagai pengetahuan bahwa di situ ada dosa yang sangat-sangat besar sekali di antara dosa besar yang lain. Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah? Nabi SAW menjawab, yang pertama, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptamu. Dan itu tidak lain, yang pertama adalah yang paling besar, yang terbesar di antara yang besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita baca ayat-ayatnya, Allah tidak akan ampuni dosa syirik, ya, dan akan mengampuni dosa selainnya kepada siapa yang dikehendaki tentunya. Dan berdasarkan hal ini juga, kenapa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang paling utama di antara dakwah para rasul, di antara dakwah para anbiya, kemudian seterusnya daripada sahabat, tabi'in dan sampai saat ini ulama-ulama. Kenapa tauhid sangat ditekankan sekali? Karena agar
kaum muslimin tidak terjatuh ke dalam dosa yang terbesar ini. Karena dosa yang terbesar ini konsekuensinya tidak diampuni. Dan bahkan amal-amal yang lain kita ketahui akan hancur lebur karenanya. Jadi sangat wajar apabila tauhid ini terus dan menerus didakwahi oleh orang-orang yang faham terhadap dakwah anbiya dan dakwah rasul. Tapi kalau orang yang tidak paham, maka mereka tidak terlalu atau bahkan mengenyampingkan dakwah ini. Ya, dengan dakwah-dakwah yang lain yang kononnya bagi mereka itu sangat-sangat penting sekali. Hal ihwal semasa atau masalah-masalah yang terjadi saat ini. Nah, itu saja dibahas di majelisnya. Tidak pernah disentuh syirik ini, tauhid ini, dan seterusnya daripada ajaran-ajaran yang paling utama. Itu tidak pernah. Adapun kaitannya dengan politik, kaitannya dengan pemerintah fulan, kaitannya dengan ini, itu memang bersemangat begitu ya. Dia yang menyampaikan semangat, jamaah yang yang hadir juga lebih semangat lagi. Itu dia, ini menyelisihi dakwah para anbiya, menyelisihi dakwah para rasul. Artinya tidak difahami dari ucapan ini terus menerus tauhid dibahas. Ya, tidak maksudnya demikian. Namun sekali lagi jangan pernah selipkan atau lupakan tauhid itu dalam dakwah kita. Apapun bahasanya, itu semua berkaitan dengan tauhid. Dan pernah kita ketahui daripada ucapan para ulama bahwa Al-Quran itu sendiri semuanya adalah isinya tauhid. Isinya tauhid semua. Ya, kalau tidak tauhid rububiyah, ya uluhiyah. Kalau tidak uluhiyah, ya asma as sifat. Lalu kemudian berkaitan dengan kisah-kisah yang ada, ya tentu konsekuensi di antara tiga tauhid tadi. Kalau neraka, maka konsekuensinya adalah orang yang menyelisihi tauhid tentunya. Kalau surga adalah balasan daripada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ada mengait dengan tauhid. Jadi kalau kita mau berdakwah dengan dakwah tauhid, dan itu adalah dakwahnya para anbiya, dakwahnya para mursalin, maka pasti ada cara untuk menyampaikannya. Cuma masalahnya itu tidak menjadi konsentrasinya, tidak menjadi fokusnya, sehingga dakwahnya pergi kemana-mana. Taib, itu yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan engkau menjadikan tandingan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia yang menciptakanmu. Itu dalil atau alasan Rasulullah SAW menyampaikan supaya cepat masuk akal. Lupa kacang akan kulitnya. Ini Allah dah menciptakan, pula dia beribadah kepada ciptaan yang lain, beribadah kepada yang bukan yang telah menciptakannya. Ini tentu namanya kurang adab dan juga tidak ada atau tidak pernah diajarkan, atau bahasa kita kurang ajar. Taib. Kemudian yang kedua, level yang kedua daripada dosa yang besar adalah laki-laki tersebut bertanya lagi. Kemudian apa lagi? Di bawahnya apa lagi? Nabi menjawab, engkau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Pernah kita juga sebutkan, membunuh adalah juga dosa besar. Namun membunuh anak karena takut, ya, karena khawatir tidak ada makan untuk dia dan seterusnya, ya tentu ini lebih dahsyat lagi dosanya, menggugurkan kandungannya. Ini betapa banyak orang-orang seperti itu, menggugurkan kandungannya. Kemudian juga ada juga yang membunuh anaknya gara-gara himpitan ekonomi dan seterusnya. Ini termasuk bagian daripada ini, wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau, lantas apa lagi? Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, engkau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, engkau berzina dengan wanita tetanggamu. Ini tentu kita fahami juga, sebagaimana membunuh tadi adalah dosa besar, tapi kalau yang dibunuh anaknya, itu lebih besar lagi. Ini juga berzina, itu tentu dosa yang besar. Tapi kalau berzinanya dengan tetangganya atau orang yang terdekat dengannya, ya tentu lebih dahsyat lagi. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang terdekat dari tetangga dan seterusnya, itu kewajibannya adalah menjaganya. Kewajibannya adalah menjaga amanah. Nah, lalu kemudian kalau tidak dijaga amanah tersebut, ya tentu akan dahsyat akibatnya. Oleh karena itu berzina
dengan tetangga, ini tentu tidak sama nilainya dengan berzina dengan orang lain. Walaupun berzina pada umumnya itu semua adalah dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkannya. Allah menurunkan ayat yang membenarkannya. Fa anzalallahu tasdiqaha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 69. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzab. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain di samping menyeru Allah, itu orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya difahami bahwa syirik ini adalah dosa yang paling utama, yang paling tinggi dahsyatnya. Dan kemudian yang kedua adalah tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain dengan alasan yang benar, seperti tadi membunuh anak, konon anaknya, tapi rupanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alasannya tadi untuk agar dia tidak makan bersamanya karena takut ekonomi dan seterusnya, maka ini juga termasuk dalam ayat ini. Dan juga pembunuhan-pembunuhan yang lain tentu. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain dengan alasan yang benar, karena di situ ada membunuh dengan alasan yang benar. Qisas tentunya. Qisas itu kan membunuh dengan alasan yang benar, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh penguasa yang sah. Kemudian juga merajam, rajam kan itu kan melempar sampai mati, itu pun dengan alasan yang hak, karena membunuh yang tidak dibolehkan, yang menjadi dosa besar adalah membunuh dengan tanpa al-haq, membunuh tanpa al-haq. Kalau al-haq ya tentu tidak masuk di sini. Terus kemudian ada yang bertanya lagi, atau ada yang mengatakan pernah banyak mungkin membaca berita-berita gitu kan, ada seseorang yang menemukan istrinya berzina dengan orang lain, naudzubillah min dzalik, itu pun dilakukan di rumahnya. Lalu kemudian wajar, normal sekali, betul tak? Seorang suami lalu kemudian marah besar, dibunuhnya laki-laki itu. Nah, ini bagaimana nih? Apakah dia termasuk al-haq atau tak al-haq? Nah, ini juga masuk akal juga atau tidak? Termasuk al-haq atau tidak hak? Dari sisi dari sisi karomah atau kemuliaan atau harga diri dia dengan keluarganya, maka dari sisi itu ada haknya karena dia berzina dengan istrinya, lalu kemudian di rumahnya misal. Itu memang itu menjaga kemuliaan dirinya, kemudian istrinya, keluarganya. Dari sisi sini itu tak masalah. Tapi dari sisi hukum zahir syara itu dia tidak ada haknya. Karena yang berhak membunuh adalah penguasa. Yang berhak membunuh adalah penguasa. Oleh karena itu kata para ulama, dalam case ini, dalam masalah ini, ya tak masalah. Dia dikisos, namun Allah Maha tahu kenapa, apa sebab dia membunuh laki-laki tersebut. Maka insya Allah tidak berdosa. Tapi konsekuensi di dunia dia tetap jalankan. Itu dia tetap jalankan. Kenapa? Karena dia di dunia ini siapa yang membunuh tanpa al-haq, tanpa yang dibenarkan, maka itu konsekuensinya itu dibunuh. Ya, contohnya tadi dia membunuh tanpa ada kebenaran daripada pihak penguasa. Tapi alasannya tadi itu dibenarkan dalam syariat. Jadi dibedakan betul. Jadi dia boleh membunuh dari sisi syariatnya, tapi konsekuensinya ya harus dia jalankan di dunia tentunya. Dan karena membunuh ini sekali lagi adalah suatu hal yang disebutkan oleh para ulama di antara hal-hal yang tidak termasuk ke dalam hal-hal yang dibolehkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Karena ada hal-hal yang haram yang
tidak boleh, tapi dalam keadaan terpaksa itu menjadi boleh. Itu menjadi boleh. Asalkan dalam hatinya tidak membolehkan, tapi karena terpaksa. Ya contoh, ya kita tahu makan mayit, ya, makan bangkai gitu, makan bangkai terpaksa, mungkin di tengah hutan atau di tengah padang pasir dan seterusnya, terpaksa. Atau seperti sahabat Nabi SAW, sahabat Yasir, itu kan dipaksa oleh Quraisy pada waktu itu untuk mengatakan aku benci Rasul, aku benci Muhammad. Nah, ucapan membenci Rasul itu kan ucapan kufur, itu tidak, ucapan kufur. Nah, ini pun dibolehkan dalam keadaan dalam keadaan terpaksa. Dan juga yang lain-lainnya lah, terpaksa. Nah, tapi kalau membunuh dan juga kaitannya dengan kehormatan orang lain, maka tidak termasuk yang diringankan atau yang dibolehkan oleh keterpaksaan. Jadi contoh tadi, kalau terpaksa yang lain ya bolehlah. Tapi kalau kaitannya dengan membunuh, maka tak boleh. Misal dipaksa bunuh dia. Kalau tidak kamu bunuh, kamu aku bunuh. Itu kan terpaksa. Kan dipaksa nih dalam keadaan seperti ini. Boleh keadaan seperti ini ada apa tidak? Banyak. Dalam keadaan perang mungkin saja, atau mungkin saja naudzubillah ada masalah-masalah tertentu gitu kan. Datang orang, dia bilang bunuh dia. Kalau tidak kamu aku bunuh. Kemudian dia ada pisaunya, ada pistolnya dan seterusnya. Nah, itu gimana keadaannya? Jadi hukumnya tidak boleh. Jadi lebih baik dia dibunuh daripada membunuh. Dalam keadaan tersebut lebih baik dia membunuh daripada dia membunuh. Ya, kenapa? Karena nyawa yang dibunuh itu tidak jauh lebih berharga daripada nyawa dia, karena dua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak mencabut nyawa adalah yang menciptakan nyawa itu. Jadi tak boleh. Jadi pilihannya lebih baik dia dibunuh daripada membunuh. Begitu juga kalau berkaitan dengan kehormatan. Misal ada yang nyuruh misal zinahi dia. Kalau tidak, aku akan bunuh kamu atau apa dan seterusnya, daripada ancaman-ancaman. Itu pun tak boleh. Kenapa? Karena berkaitan dengan karamah, kemuliaan seseorang. Sebagaimana halnya tadi nyawa, maka kemuliaan seseorang pun tak boleh. Itu hal-hal yang tidak dibenarkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Itu membunuh. Ini harus kita ingat, karena orang mengatakan ada membunuh orang, dibilang karena terpaksa. Dipaksa untuk membunuh. Ini semua keliru, tidak dibenarkan, dan itu tidak masuk ke dalam membunuh yang dibenarkan. Ini kan kita berbicara masalah membunuh bil haq, membunuh dengan kebenaran, dengan membunuh bi ghairil haq, dengan membunuh tanpa hak, tanpa ada kebenaran. Jadi yang masuk dalam ayat ini adalah membunuh tanpa ada kebenaran. Ya, membunuh tanpa ada kebenaran ini juga main hakim sendiri, istilahnya kan, main hakim sendiri. Ditengoknya pencuri, atau ditengoknya rampok dan seterusnya, dibunuh langsung. Itu tidak bil haq, kecuali kalau dalam keadaan membela diri. Perampoknya itu membawa senjata, lalu kemudian menyerang, kita pun membela diri, terbunuh dia, itu tak masalah. Tapi dalam keadaan tertentu, misal dia kita intai dia gitu kan, dari jauh kita intai, sebelum masuk pintu dah kita tembak mati, atau kita panah mati. Ini keliru ini tanpa hak. Dan kita juga mengetahui kalau pencuri itu sudah keluar daripada rumah, itu tak perlu lagi untuk dikejar-kejar, tidak perlu. Dan yang membunuh itu kalaupun ditangkap dan seterusnya, itu kan haknya daripada penguasa. Sebab itu tidak boleh seorang main rajam sendiri-sendiri, atau main kisos sendiri, balas dendam sendiri-sendiri, tak boleh. Karena konon misal ada keluarganya dibunuh, lalu kemudian dia cari sendiri. Itu juga ada seperti itu, balas dendam. Ditebasnya orang di tempatnya. Kenapa demikian? Dia telah membunuh saudara saya, dia terbunuh. Itu bukan caranya. Maka demikian tidak termasuk
kebenaran, dan itu termasuk ke dalam ayat ini. Taib, kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di situ, dan orang-orang yang tidak menyuruh Tuhan lain di samping menyuruh Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan dah tadi kita sebutkan ini, berzina itu juga termasuk hal-hal yang tidak dibolehkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Dan barang siapa melakukan yang demikian, ia akan memperoleh dosa dan akan dilipat gandakan siksa baginya. Ya tentu kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bertaubat tentu maka insyaallah Allah Maha At-Tawwab, Maha penerima taubat, Al-Ghafur, Maha pengampun. Nah, dan sekali lagi poinnya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah sampai kepada kita, ya, bahwa lagi-lagi perbuatan makhluk disandarkan kepada makhluk tersebut. Nah, itu tentu erat kaitannya dengan kalamullah, bacaan kita terhadap Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga faedah-faedah yang lain yang kita sebutkan tadi melalui bacaan kita dari hadis yang diriwayatkan oleh beliau rahimahullahu taala. Adapun bab seterusnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita pemahaman dan juga istiqomah di atas manhaj yang benar sampai akhir hayat kita, dan Allah meridhai kita semua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.